Pulanglah. Pura-pura sakit. Jangan naik pesawat hari ini. Itu kata-kata yang dibisikkan seorang pramugari asing padaku. Dia menyelipkan sebuah tisu ke tanganku. Aku bingung, kuabaikan. Tapi dia kembali lagi, wajahnya pucat pasi. Tolong, aku mohon padamu. Percaya padaku. 1 jam kemudian, aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku. Atau mengakhirinya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terasa sibuk seperti biasanya. Ribuan orang bergerak dengan tujuan masing-masing, menyeret koper, memeluk keluarga, atau berlari mengejar penerbangan. Di antara keramaian itu, Zahra duduk dengan perasaan gembira yang membuncah. Dia merapikan tepi hijabnya yang berwarna biru pastel, senada dengan blus yang dikenakannya. Di sampingnya, duduk Rama, suaminya. Ini adalah momen yang sudah lama dinantikannya. Perjalanan dinas bersama suaminya. Selama ini, mereka berdua adalah pekerja keras di perusahaan yang berbeda. Tapi proyek kolaborasi besar ini akhirnya menyatukan mereka dalam satu tim. Bagi Zahra, ini adalah bukti bahwa mereka bukan hanya pasangan hidup, tapi juga rekan kerja yang setara. Rama tersenyum padanya, meski Zahra bisa melihat sedikit ketegangan di rahang suaminya. Penting sekali ya proyek ini? Tanya Zahra pelan, meletakkan tangannya di atas tangan Rama. Rama terkejut sejenak, lalu mengangguk cepat. Tentu saja. Ini penentu segalanya, Zahra. Kamu tahu itu. Dia lalu berdiri. Aku beli kopi dulu, ya. Kamu mau sesuatu? Roti? Zahra menggeleng. Kopi saja. Jangan terlalu manis. Seperti biasa, kata Rama, mencoba tersenyum lebih santai. Dia mencium kening Zahra sekilas, lalu berbalik, melangkah menuju salah satu kedai kopi yang ramai. Zahra memperhatikannya pergi. Rama adalah pria yang baik, suami yang suportif. Dia selalu mendukung karir Zahra. Meski begitu, Zahra merasa ada yang sedikit berbeda dari Rama beberapa minggu terakhir. Dia lebih sering diam, lebih sering terpaku pada ponselnya. Zahra mengira itu semua karena tekanan proyek besar ini. Wajar saja. Proyek ini memang bernilai miliaran dan akan sangat menentukan karir mereka berdua. Zahra menarik napas, mencoba mengusir keraguan konyol itu. Dia tidak boleh merusak momen ini dengan pikiran negatif. Dia kembali memandang koper mereka yang berjajar rapi. Dia sudah membayangkan betapa menyenangkannya bekerja sambil menikmati kota baru bersama Rama. 10 menit berlalu. Zahra mulai sedikit bosan. Dia mengeluarkan ponselnya, memeriksa email pekerjaan terakhir sebelum mereka lepas landas. Semua tampak aman. Saat itulah dia merasakannya. Seseorang berdiri terlalu dekat dengannya. Zahra mengangkat wajah, sedikit terganggu. Seorang wanita berseragam pramugari berdiri di depannya. Wajahnya pucat, dan matanya bergerak-gerak liar, seolah mencari seseorang di kerumunan. Maaf, kata pramugari itu, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, jawab Zahra sopan, mengira wanita itu akan bertanya jalan. Pramugari itu tidak bertanya. Dia malah melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, dia seperti tersandung kakinya sendiri dan menabrak lutut Zahra. Ah, maafkan saya, katanya, nadanya panik. Tidak apa-apa, kata Zahra, sedikit bingung dengan reaksi berlebihan wanita itu. Namun wanita itu tidak segera pergi. Dia membungkuk, pura-pura merapikan seragamnya. Matanya menatap lurus ke mata Zahra. Ada ketakutan besar di sana. Anda Zahra, bukan? Bisiknya sangat cepat. Zahra tertegun. Iya, saya Zahra. Ada apa? Dalam satu gerakan yang sangat cepat, pramugari itu meraih tangan Zahra. Tangan wanita itu dingin dan gemetar. Dia menyelipkan selembar tisu yang sudah terlipat kecil ke telapak tangan Zahra, menutupnya dengan paksa. Pulanglah, bisiknya lagi, napasnya memburu. Pura-pura sakit. Jangan naik pesawat hari ini. Apapun yang terjadi, jangan naik. Sebelum Zahra sempat memproses kata-kata itu, sebelum dia bisa bertanya, kenapa? Pramugari itu sudah berdiri tegak. Dia melihat ke arah kedai kopi tempat Rama tadi pergi, lalu wajahnya semakin pucat. Saya mohon, desahnya. Kemudian, secepat dia datang, dia berbalik dan menghilang, melebur ke dalam arus manusia yang bergerak menuju pemeriksaan keamanan. Zahra duduk mematung. Di telapak tangannya,
tisu itu terasa seperti bara api. Apa yang baru saja terjadi? Siapa wanita itu? Kenapa dia tahu namanya? Pura-pura sakit? Jangan naik pesawat? Pikiran Zahra berputar. Ini konyol. Ini pasti semacam lelucon yang tidak lucu. Mungkin dia salah satu kru televisi yang sedang membuat acara prank. Tapi mata wanita itu, ketakutan di matanya terasa begitu nyata. Ini kopinya, sayang. Suara Rama membuat Zahra terlonjak kaget. Dia hampir menjatuhkan tisu di tangannya. Dengan cepat, dia menggenggam tisu itu erat-erat di saku blazernya. Rama berdiri di depannya, menyodorkan segelas kopi hangat. Kamu kenapa? Kaget begitu? Kayak lihat hantu, canda Rama. Zahra tertawa, tapi suaranya terdengar sumbang di telinganya sendiri. Bukan apa-apa. Tadi aku melamun. Dia menerima kopi itu. Tangannya sedikit gemetar. Rama memperhatikannya. Kamu yakin baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat. Aku baik-baik saja, Rama. Mungkin hanya sedikit gugup. Perjalanan ini kan penting. Dalih Zahra. Rama mengangguk, tampak puas dengan jawaban itu. Dia duduk kembali di samping Zahra, dan segera mengeluarkan ponselnya. Lagi-lagi, dia tampak sibuk mengetik sesuatu, tubuhnya sedikit membelakangi Zahra. Zahra mencoba menenangkan dirinya. Dia menyesap kopinya. Normal. Semua normal. Peringatan tadi pasti hanya kesalahan. Mungkin pramugari itu salah orang. Meskipun dia menyebut namanya dengan jelas. Mungkin dia sedang ada masalah pribadi, dan hanya melampiaskannya secara acak. Zahra mencoba fokus pada hal lain. Papan pengumuman penerbangan. Suara-suara orang. Tapi rasa dingin di telapak tangannya tadi masih membekas. Sambil berpura-pura merapikan tasnya, Zahra perlahan mengeluarkan tisu itu lagi, menyembunyikannya di balik tas tangannya. Dia membukanya dengan hati-hati. Itu hanya tisu biasa, berwarna putih, dengan lipatan yang kusut. Tapi di tengahnya, ada tulisan. Ditulis dengan spidol merah, dengan huruf kapital yang gemetar dan tergesa-gesa. Hanya 2 kata. Dia bohong. Jantung Zahra seakan berhenti berdetak selama 3 detik. Dia bohong? Siapa? Siapa yang dimaksud wanita itu? Pramugari itu melihat ke arah kedai kopi tempat Rama berada. Apakah yang dia maksud adalah Rama? Tidak mungkin. Pikiran itu begitu mengerikan hingga Zahra ingin tertawa. Rama? Suaminya? Bohong tentang apa? Tentang proyek ini? Tentang perjalanan ini? Zahra melirik Rama di sebelahnya. Suaminya masih sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya mengetik dengan cepat. Rahangnya mengeras. Dia tidak terlihat seperti suami penuh kasih yang beberapa menit lalu mencium keningnya. Dia terlihat seperti orang asing yang tegang. Zahra cepat-cepat melipat kembali tisu itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia harus mengabaikan ini. Ini gila. Ini adalah hari penting mereka. Dia tidak akan membiarkan lelucon konyol atau orang gila merusaknya. Dia menatap lurus ke depan, ke gerbang keberangkatan mereka. Tapi bayangan 2 kata itu, dia bohong, terbakar di retinanya, mengubah kegembiraan yang dia rasakan 1 jam lalu menjadi gumpalan es yang dingin di perutnya. 1 jam berikutnya adalah siksaan terpanjang dalam hidup Zahra. Waktu seakan merangkak. Pengumuman keberangkatan dan kedatangan silih berganti, terdengar seperti dengungan asing di telinganya. Kopi di tangannya mendingin, tidak tersentuh. Tisu di sakunya terasa semakin berat, seolah terbuat dari timah. Dia mencoba bersikap normal, tapi setiap sel di tubuhnya terasa tegang. Dia terus melirik Rama. Suaminya sudah selesai dengan ponselnya dan kini sedang membaca majalah bisnis. Atau setidaknya berpura-pura membacanya. Kertas itu bergetar samar di tangannya. Rama, panggil Zahra. Suaranya lebih serak dari yang dia inginkan. Rama menurunkan majalahnya. Ya? Aku kok tiba-tiba merasa nggak enak badan. Ya, kata Zahra, menguji reaksi Rama. Perutku sedikit mual. Mata Rama langsung menajam. Senyumnya yang tadi kaku kini lenyap. Mual? Kenapa? Kamu salah makan tadi pagi? Nadanya tidak terdengar khawatir, tapi lebih seperti jengkel. Aku tidak tahu. Mungkin hanya masuk angin, lanjut Zahra. Minum teh hangat saja nanti di pesawat, kata Rama cepat, terlalu cepat. Dia menutup majalahnya dengan sekali sentak. Kita tidak bisa membatalkan ini, Zahra. Proyek ini. Semua orang sudah menunggu kita di sana. Kamu hanya gugup. Tarik napas. Zahra menelan ludah. Reaksi Rama membuat perutnya semakin terasa tidak nyaman. Biasanya, jika Zahra mengeluh sakit sedikit saja,
Rama akan menjadi suami yang paling perhatian. Dia akan membelikan obat, memijat tengkuknya, atau setidaknya bertanya dengan lembut. Tapi barusan, yang Zahra dapatkan adalah tatapan tajam dan perintah untuk bertahan. Itu bukan Rama yang dia kenal. Dia bohong. Kata-kata itu kembali berputar. Bohong tentang apa? Apakah proyek ini tidak sepenting yang dia katakan? Atau sesuatu yang lebih buruk? Zahra mencoba mengusir pikiran itu. Dia pasti berlebihan. Dia pasti terlalu banyak membaca novel misteri. Dia hanya kelelahan. Tapi kemudian, dia melihatnya lagi. Pramugari yang tadi, Yunita. Zahra sekarang tahu namanya, karena dia sempat melirik Nametak di seragam wanita itu saat dia pergi. Yunita sedang berdiri di dekat gerbang lain, berbicara dengan petugas darat. Dia tampak gelisah. Dia terus-menerus melihat ke arah gerbang tempat Zahra dan Rama menunggu. Seolah dia sedang mengawasi mereka. Pikiran Zahra menjadi liar. Apa yang harus dia lakukan? Percaya pada orang asing yang panik? Atau percaya pada suaminya sendiri? Tentu saja dia harus percaya pada Rama. Tapi kenapa hatinya terasa begitu berat? Panggilan terakhir untuk penumpang penerbangan GA512 tujuan Surabaya. Gerbang 12 akan segera ditutup. Itu penerbangan mereka. Rama langsung berdiri, mengulurkan tangannya pada Zahra. Ayo, sayang. Waktunya berangkat. Zahra menatap tangan itu. Tangan yang sama yang memegang tangannya saat akad nikah. Tangan yang membantunya saat dia sakit. Tapi saat ini, tangan itu terlihat asing. Zahra meraih tangan Rama dan berdiri. Kakinya terasa seperti jeli. Mereka mulai berjalan menuju antrian boarding yang sudah menipis. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku. Saat mereka semakin dekat ke gerbang, antrian tiba-tiba sedikit terhambat. Seorang wanita berjalan cepat berlawanan arah dengan antrian, mencoba keluar. Itu Yunita. Dia pasti sengaja melakukannya. Dia melewati Rama, yang tidak memperhatikannya. Tapi saat dia tepat di samping Zahra, mata mereka bertemu. Ini adalah momen yang membekukan waktu. Wajah Yunita pucat pasi, dipenuhi keringat dingin. Matanya membesar, penuh dengan permohonan yang putus asa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Sekali. Getaran, jangan, yang sangat kuat. Lalu, Zahra melihat bibir Yunita bergerak tanpa suara, membentuk dua kata yang menusuk jantungnya. Tolong. Aku mohon. Kemudian Yunita bergegas pergi, menghilang di tikungan koridor. Zahra berhenti berjalan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan lelucon. Ini bukan akting. Ketakutan wanita itu 100% nyata. Dan ketakutan itu kini menular padanya. Zahra, kenapa berhenti? Suara Rama terdengar tidak sabar. Dia menarik tangan Zahra sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Ayo. Petugasnya sudah memanggil. Mereka kini berada di depan meja petugas gerbang. Hanya tinggal menyerahkan tiket dan paspor. Satu langkah lagi dan mereka akan masuk ke belalai pesawat. Zahra melihat ke lorong gelap menuju pesawat. Lalu dia melihat ke wajah Rama. Suaminya tidak menatapnya. Dia menatap lurus ke depan, ke pintu pesawat, dengan ekspresi yang aneh. Seperti pemburu yang melihat mangsanya. 1 jam kemudian, gumaman Zahra dari premis cerita yang dia baca di novel misteri tiba-tiba terlintas di benaknya. Tapi ini nyata. Apa yang akan terjadi 1 jam kemudian jika dia naik pesawat ini? Saat itulah Zahra mengambil keputusan. Dia tidak peduli jika ini konyol. Dia tidak peduli jika Rama akan marah besar. Dia tidak peduli jika dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia lebih baik menanggung malu daripada mengabaikan peringatan yang begitu kuat. Tepat saat Rama menyerahkan paspor mereka kepada petugas, Zahra melepaskan genggaman tangan suaminya. Rama, desahnya. Lalu, dia mencengkeram perutnya dengan kedua tangan. Dia tidak perlu berakting terlalu banyak, karena perutnya memang terasa melilit hebat karena tegang. Dia membiarkan tubuhnya lemas dan ambruk ke lantai, menjatuhkan tas tangannya dengan suara keras. Zahra, teriak Rama. Kali ini, ada kepanikan dalam suaranya. Ada apa? Apa yang terjadi? Petugas gerbang ikut panik. Perutku sakit-sakit sekali. Erang Zahra, memejamkan matanya rapat-rapat. Dia meringkuk di lantai, memegangi perutnya. Kekacauan kecil terjadi. Orang-orang berhenti. Petugas segera memanggil tim medis bandara melalui radio. Kita punya penumpang yang kolaps di gerbang 12. Zahra. Zahra, kamu kenapa? Rama berlutut di sampingnya. Tangannya mengguncang bahu Zahra.
Zahra membiarkan dirinya diguncang. Dia terus mengerang. Sakit, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Para medis bandara datang berlari beberapa menit kemudian, membawa kursi roda. Mereka dengan cepat memeriksa Zahra. Tensi normal, tapi dia kesakitan hebat, kata salah satu para medis. Dia tidak bisa terbang dalam kondisi ini, kata para medis yang lain. Kita harus membawanya ke klinik bandara. Tidak. Maksud saya penerbangannya? Rama terdengar putus asa. Maaf, Pak. Istri Anda tidak diizinkan terbang. Keselamatan penumpang adalah prioritas, kata petugas gerbang dengan tegas. Kalian berdua harus membatalkan penerbangan ini. Tapi proyek. Racau Rama. Zahra merasakan dirinya diangkat ke kursi roda. Dia sengaja membiarkan kepalanya terkulai lemas, hijabnya sedikit miring. Saat mereka mulai mendorongnya menjauh dari gerbang, dia membuka matanya sedikit, hanya celah kecil. Dia harus melihat reaksi suaminya. Dia mengharapkan melihat wajah khawatir. Atau setidaknya wajah kecewa karena proyek penting mereka gagal. Tapi yang dilihatnya bukanlah itu. Rama tidak sedang menatapnya. Dia berdiri mematung sejenak, mengira Zahra sudah benar-benar tidak sadar. Dia berbalik menghadap dinding kaca yang menghadap landasan. Bahunya naik turun. Lalu, dengan gerakan yang pelan namun penuh amarah yang tertahan, Rama meninju dinding itu. Bukan pukulan keras yang menarik perhatian, tapi pukulan yang terkontrol, penuh frustrasi dan kemarahan murni. Dia marah. Bukan khawatir. Dia marah karena rencananya gagal. Rencana apa? Zahra segera menutup matanya lagi. Rasa dingin yang tadi ada di perutnya, kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Tisu di sakunya. Peringatan Yunita. Dia bohong. Jantung Zahra berdebar kencang, tapi bukan karena sakit perut pura-pura. Melainkan karena teror yang baru saja dimulai. Dia baru saja lolos dari sesuatu. Dan pelakunya, baru saja meninju dinding karena dia gagal. Perjalanan pulang dari bandara adalah keheningan yang paling memekakan yang pernah Zahra rasakan. Dia masih duduk di kursi belakang taksi, pura-pura bersandar lemah di jendela. Rama duduk di depan, di samping sopir. Zahra bersyukur untuk itu. Dia tidak sanggup duduk di samping pria itu sekarang. Dia tidak sanggup merasakan kehangatan tubuh pria yang, beberapa jam lalu, dia lihat meninju dinding karena gagal apa? Gagal membawanya ke dalam pesawat? Bagaimana perutmu? Tanya Rama, suaranya datar, tanpa menoleh ke belakang. Masih sakit, bisik Zahra, memainkan perannya. Mungkin asam lambungku kambuh. Maafkan aku, Rama. Aku tahu proyek ini penting. Zahra melihat pantulan wajah Rama di kaca spion. Pria itu menghela napas panjang. Bukan napas lega karena istrinya baik-baik saja, tapi napas frustrasi yang dalam. Ya, penting sekali, katanya dingin. Kita sudah mengecewakan klien. Aku harus menelepon mereka nanti. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Sopir taksi, mungkin merasakan ketegangan, menyalakan radio dengan lagu-lagu pop yang ceria, yang terasa sangat tidak pantas dengan suasana di dalam mobil. Zahra memejamkan mata. Tisu itu masih ada di sakunya. Dia bohong. Pramugari itu, Yunita. Dia telah mempertaruhkan sesuatu untuk memperingatkannya. Ketakutan di mata wanita itu adalah nyata. Dan kemarahan di mata Rama di bandara tadi juga nyata. Mereka tiba di rumah. Sebuah rumah minimalis yang nyaman, yang selalu Zahra anggap sebagai surga kecilnya. Sekarang, tempat itu terasa seperti perangkap. Ayo, aku bantu kamu ke kamar, kata Rama. Dia keluar dari taksi, membukakan pintu untuk Zahra. Sikapnya kembali seperti suami yang normal. Dia memapah Zahra, yang sengaja melemaskan tubuhnya. Dia tidak ingin Rama curiga sedikitpun bahwa sakitnya palsu. Dia harus terus memainkan peran ini sampai dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu istirahat saja. Biar aku yang urus koper, kata Rama setelah membaringkan Zahra di tempat tidur. Dia menyelimuti Zahra sampai ke dagu. Sentuhannya terasa dingin. Aku akan ambilkan air hangat dan obat. Zahra hanya mengangguk, matanya terpejam. Dia mendengar Rama berjalan keluar kamar, menutup pintu. Tapi tidak rapat. Ada celah sedikit. Zahra menunggu. Jantungnya berdebar di dalam dada. Dia tidak sakit. Dia ketakutan. Beberapa menit kemudian, Rama tidak kembali dengan air hangat. Sebaliknya, Zahra mendengar suara langkahnya, bukan ke arah dapur, tapi ke arah ruang kerja di lantai bawah. Lalu dia mendengar suara yang paling ditakutinya. Suara Rama di telepon, pelan dan mendesis. Zahra dengan sangat hati-hati,
tanpa menimbulkan suara sedikitpun, bergeser di tempat tidur. Dia menahan napas, menajamkan telinganya. Ya, gagal, gagal total. Suara Rama terdengar marah, tertahan. Dia pura-pura sakit. Atau mungkin benar-benar sakit, aku tidak peduli. Tepat di depan gerbang. Bayangkan. Ada jeda. Rama pasti sedang mendengarkan lawan bicaranya. Aku tidak tahu kapan. Bagaimana aku bisa tahu? Dia terbaring di tempat tidur sekarang. Ini kacau. Kamu harus membatalkan semuanya di sana. Villa itu, semuanya. Jangan sampai ada jejak. Jejak? Jejak apa? Villa? Tidak. Jangan hubungi aku dulu. Dia curiga, tidak. Sepertinya tidak. Dia terlalu polos untuk itu. Tapi aku harus hati-hati. Aku akan cari cara lain. Rencana B ya. Nanti aku kabari. Sudah dulu. Telepon ditutup. Sun. Zahra berbaring mematung. Darahnya seakan berubah menjadi es. Cari cara lain. Rencana B. Dia terlalu polos. Ini bukan tentang proyek. Ini tentang dirinya. Peringatan Yunita 100% benar. Rama sedang merencanakan sesuatu untuknya. Dan dia punya kaki tangan. Seseorang yang dia telepon tadi. Napas Zahra menjadi dangkal. Dia harus tenang. Dia tidak boleh panik. Jika dia panik, dia akan kalah. Dia harus pura-pura tidur. Pura-pura sakit. Rama masuk kembali ke kamar beberapa menit kemudian, membawa segelas air dan beberapa tablet obat mak. Wajahnya sudah kembali tenang, senyum palsunya terpasang. Minum ini dulu, sayang, supaya perutmu enakan, katanya lembut. Zahra membuka matanya perlahan. Terima kasih, Rama. Dia memaksakan diri untuk duduk, meminum obat itu. Rasanya pahit, tapi kepahitan di hatinya jauh lebih pekat. Dia kembali berbaring. Kamu tidur, ya? Aku harus membereskan kekacauan ini. Menelepon klien, menjadwal ulang semuanya. Mungkin aku akan kerja sampai larut. Jangan tunggu aku. Iya, bisik Zahra. Rama mencium keningnya. Ciuman itu terasa seperti ciuman ular. Lalu dia pergi, menutup pintu. Kali ini, tertutup rapat. Zahra tidak tidur. Dia berbaring dalam kegelapan, mendengarkan setiap suara. Dia mendengar Rama mondar-mandir di bawah. Dia mendengar suaminya menuang minuman, terdengar dari denting gelas dan botol. Dia mendengar Rama menyalakan televisi. Lalu, sekitar pukul 1 dini hari, setelah berjam-jam tegang, akhirnya sunyi total. Zahra menunggu 30 menit lagi untuk memastikan. Lalu, dengan hati-hati seperti pencuri, dia bangkit dari tempat tidur. Kakinya gemetar, tapi tekadnya lebih kuat. Dia harus menemukan bukti. Dia harus tahu seberapa dalam lubang kelinci ini. Dia berjinjit menuruni tangga. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela. Rama tertidur di sofa, botol whisky setengah kosong ada di meja. Dia mendengkur pelan. Ini adalah kesempatannya. Zahra melangkah pelan menuju ruang kerja Rama. Pintu itu tidak dikunci. Dia masuk, menutup pintu dengan sangat pelan, dan menyalakan lampu meja yang redup. Dia berdiri di depan laptop suaminya. Inilah kotak Pandoranya. Tangannya gemetar saat menyentuh mouse. Layarnya menyala. Tidak terkunci. Rama, dalam arogansinya, tidak pernah berpikir Zahra akan memeriksa barang-barangnya. Pertama, dia memeriksa email. Dia mencari kata kunci, proyek, dan nama, klien, yang mereka tuju. Ada beberapa email korespondensi biasa. Tapi kemudian dia menemukan satu folder. Proyek gabungan, Surabaya. Dia membukanya dengan antusias. Isinya kosong. Tidak ada proposal. Tidak ada jadwal. Tidak ada detail klien. Tidak ada konfirmasi hotel. Kosong. Seluruh perjalanan dinas itu, palsu. Perut Zahra melilit, kali ini sungguhan. Jadi untuk apa mereka ke sana? Pikirannya kembali ke kata-kata Rama di telepon. Villa itu. Dia mengetik, villa, di bilah pencarian email. Tidak ada. Lalu dia beralih ke riwayat Pramban. Dia harus tahu apa yang dicari suaminya. Dia membukanya. Awalnya biasa saja. Berita saham, artikel olahraga. Tapi saat dia menggulir ke bawah, ke minggu-minggu terakhir, jantungnya seakan diremas. Polis asuransi jiwa atas nama istri, cara mencairkan asuransi jiwa pasangan, berapa lama proses klaim kematian. Zahra menutup mulutnya, menahan jeritan. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Rama tidak mungkin. Dia gemetar hebat. Dia membuka tab baru dan masuk ke situs bank mereka. Dia memeriksa akun bersama mereka. Tidak ada yang aneh. Lalu dia teringat sesuatu. Rama punya folder pribadi di desktop yang bernama administrasi. Dia selalu bilang itu urusan pajak. Zahra membukanya. Ada beberapa file PDF. Pajak, tagihan. Dan satu file bernama polis_Zahra_bar PDF. Dia membukanya. Itu adalah polis asuransi jiwa. Atas namanya, Zahra. Dengan Rama sebagai satu-satunya ahli waris. Nilai pertanggungannya membuat mata Zahra terbelalak. 20 miliar rupiah. Dan tanggal polis itu diterbitkan 3 hari yang lalu. Tepat setelah proyek ini disetujui. Zahra terhuyung mundur, hampir menabrak rak buku. Dia terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Ini adalah bukti. Ini adalah motif. Uang. Rama ingin membunuhnya demi uang. Tapi itu belum berakhir. Rasa ngeri memaksanya untuk kembali ke laptop itu. Dia harus tahu semuanya. Dia kembali ke riwayat pencarian. Cara membuat kecelakaan terlihat alami, dosis obat tidur mematikan, pulau paling terpencil dekat Surabaya, tebing terbaik untuk melihat matahari terbenam di Jawa Timur. Zahra merasakan mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Dia berlari ke kamar mandi kecil di sebelah ruang kerja dan muntah hebat. Obat mak yang tadi diminumnya keluar bersama seluruh isi perutnya. Dia menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat di lantai kamar mandi yang dingin. Suaminya. Pria yang tidur di sofa di ruangan sebelah. Pria yang dia cintai, yang dia bangun hidup bersamanya. Adalah seorang monster yang berencana membunuhnya di atas tebing saat matahari terbenam. Setelah beberapa lama, tangisnya berhenti. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Dia tidak akan mati. Dia tidak akan membiarkan pria itu menang. Dia membersihkan mulutnya, kembali ke ruang kerja. Dengan tangan yang kini stabil, dia mengambil ponselnya. Dia memotret setiap riwayat pencarian. Dia mengirim file PDF polis asuransi itu ke email pribadinya sendiri, email yang Rama tidak tahu. Dia memotret folder proyek yang kosong. Dia mengumpulkan semua bukti digital yang dia bisa. Kemudian, dia menghapus riwayat pencariannya sendiri di laptop Rama. Dia membersihkan riwayat perambannya, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Dia mematikan lampu meja. Dia meletakkan semuanya kembali seperti semula. Dia berjinjit kembali ke atas. Dia melihat Rama, yang masih tertidur lelap di sofa, mendengkur, tidak menyadari bahwa dunianya akan segera runtuh. Zahra kembali ke tempat tidur. Dia berbaring di bawah selimut, tapi dia tidak kedinginan lagi. Dia terbakar oleh amarah. Dia memegang ponselnya di bawah bantal. Hanya ada satu orang yang bisa membantunya sekarang. Hanya ada satu orang yang tahu sebagian dari kebenaran ini. Dia harus menemukan Yunita. Zahra tidak tidur sedetik pun. Dia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikirannya bekerja 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Setiap skenario terburuk berkelebat di benaknya. Rencana Rama dan kaki tangannya, si penelepon misterius. Tebing dan matahari terbenam. Uang asuransi 20 miliar. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi bukti di ponselnya, yang kini tersembunyi aman di dalam kaus kakinya di laci, adalah nyata. Saat azan subuh berkumandang, Zahra bangkit. Dia sengaja berjalan pelan, masih berpura-pura sakit. Dia menemukan Rama tertidur pulas di sofa, aroma alkohol masih tercium samar. Dia melewatinya, pergi berwudu dan salat. Dia salat sambil menangis. Bukan tangisan ketakutan, tapi tangisan permohonan. Memohon kekuatan, memohon petunjuk. Dia tidak hanya berjuang untuk hidupnya, dia berjuang untuk keadilan. Setelah salat, dia duduk di meja makan. Dia harus menyusun rencana. Prioritas pertama, menghubungi Yunita. Dia mengingat nama tag itu dengan jelas. Yunitea. Dia tidak tahu nama belakangnya, tapi dia tahu maskapai penerbangannya. Rama akhirnya terbangun sekitar jam 8 pagi. Dia berjalan ke dapur sambil memegangi kepalanya, jelas sekali sisa mabuk tadi malam. Pagi, kata Zahra, suaranya sengaja dibuat lemah. Aku buatkan teh. Rama menatapnya, seolah terkejut melihatnya sudah bangun. Oh. Ya, terima kasih. Dia duduk di depan Zahra. Ada jarak yang aneh di antara mereka. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik. Perutnya sudah tidak melilit. Tapi masih lemas. Bohong Zahra. Baguslah,
kata Rama pendek. Dia menyeruput tehnya. Aku harus ke kantor sebentar hari ini. Mengurus pembatalan kemarin. Kamu tidak apa-apa sendirian di rumah. Hati Zahra melonjak. Ini adalah kesempatan emas. Tidak apa-apa, Rama. Aku hanya mau istirahat di kamar saja seharian. Bagus. Jangan kemana-mana. Kunci pintu. Aku akan kembali sebelum makan siang, katanya. Nada suaranya protektif. Tapi Zahra tahu itu bukan perlindungan. Itu adalah kontrol. Dia ingin tahu di mana Zahra berada. Iya, Mas, kata Zahra, menggunakan panggilan sayang yang terasa seperti racun di lidahnya. Begitu Rama pergi, Zahra langsung beraksi. Dia mengunci pintu dari dalam, memasang rantai pengaman. Lalu dia berlari ke laptopnya sendiri. Dia membuka media sosial. Instagram. Dia mengetik nama maskapai dan kata, pramugari. Ratusan profil muncul. Dia menggulir, mencari wajah yang sama pucatnya dengan yang dia ingat. Tidak ada. Dia beralih ke Facebook. Dia mengetik, Yunita, dan nama maskapainya. Hasilnya lebih sedikit. Dia mengklik satu persatu. Dan di sana, profil kelima. Fotonya tersenyum, berpose di depan sayap pesawat. Itu dia. Yunita. Jantung Zahra berdebar. Dia mengklik tombol, kirim pesan. Apa yang harus dia katakan? Dia tidak bisa menelepon. Dia tidak tahu apakah Rama memasang penyadap di rumah. Dia harus berasumsi bahwa Rama mengawasinya. Dia mengetik dengan cepat, Yunita. Ini Zahra. Wanita di bandara kemarin. Anda benar. Tolong saya. Suami saya sedang tidak di rumah. Kita harus bicara. Ini sangat mendesak. Dia menekan tombol kirim. Lalu dia menunggu. Menit-menit terasa seperti jam. Dia mondar-mandir di ruang tamu. Bagaimana jika Yunita tidak membukanya? Bagaimana jika dia sedang terbang? Bagaimana jika dia takut dan mengabaikannya? 15 menit kemudian. Ponselnya berbunyi. Balasan. Ya Tuhan, Mbak Zahra. Saya tidak berhenti memikirkan Mbak sejak kemarin. Saya takut sekali. Apa Mbak baik-baik saja? Air mata lega menggenang di mata Zahra. Dia tidak sendirian. Saya tidak baik-baik saja, balas Zahra. Saya menemukan hal-hal yang mengerikan. Rencana suami saya. Ini lebih buruk dari yang saya bayangkan. Kita harus bertemu. Tidak bisa di rumah Mbak. Tidak aman. Dia bisa kembali kapan saja. Kita bertemu di luar. Di tempat ramai. Mal Taman Anggrek, lantai 4, di kafe buku. 1 jam lagi. Bisa? Saya usahakan, balas Zahra. Tapi saya harus pura-pura sakit. Saya tidak tahu bagaimana caranya keluar. Bilang Mbak butuh obat lain? Atau pembalut? Sesuatu yang dia tidak akan mau belikan. Cepat, Mbak. Waktu kita tidak banyak. Zahra segera menyusun rencana kedua. Dia berlari ke kamar mandi, mengambil beberapa pembalut dari lemari, dan membuangnya ke tempat sampah di luar. Dia akan bilang dia kehabisan. Dia bersiap-siap. Dia tidak memakai gamis terbaiknya. Dia memakai baju rumah biasa, lalu ditutup dengan jilbab bergo instan dan kardigan panjang. Dia ingin terlihat seperti orang sakit yang terpaksa keluar. Tepat saat dia akan melangkah keluar, ponselnya berdering. Nama, Rama, muncul di layar. Jantungnya mencelos. Halo, jawab Zahra, suaranya dibuat serak. Lagi apa? Zahra, kamu tidak apa-apa. Lagi di tempat tidur. Mau tidur lagi? Kenapa, Mas? Tidak apa-apa. Cuma mau cek. Suaramu kok aneh? Lemas saja. Masih pusing. Oh, ya sudah. Istirahat. Aku mungkin agak sore pulangnya. Ada banyak yang harus diurus, kata Rama. Iya, Mas. Telepon ditutup. Zahra menghela napas. Dia tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan Rama. Agak sore, bisa berarti 1 jam lagi, bisa berarti dia sedang mengawasinya dari ujung jalan. Zahra tidak peduli. Dia harus pergi. Dia memesan ojek online ke titik penjemputan yang berjarak 2 blok dari rumahnya, agar tidak terlacak di depan rumah. Dia berjalan cepat, terus menoleh ke belakang. Jalanan sepi. Dia naik ke ojek dan berkata, cepat ya, Pak. Mal Taman Anggrek. Perjalanan terasa menegangkan. Setiap mobil yang mirip dengan mobil Rama membuatnya panik. Akhirnya, dia tiba di mal. Dia bergegas masuk, menuju kafe buku di lantai 4. Tempat itu ramai,
persis seperti yang dikatakan Yunita. Zahra memindai ruangan. Dan di sana, di sudut paling belakang, duduk Yunita. Dia tidak memakai seragam. Dia memakai kaos oblong dan jeans, rambutnya diikat ekor kuda. Dia tampak jauh lebih muda, dan sama takutnya dengan Zahra. Zahra menghampirinya. Yunita? Yunita mendongak, matanya membelalak lega. Mbak Zahra. Duduk. Cepat. Zahra duduk. Tangannya gemetar. Terima kasih, bisik Zahra. Kamu menyelamatkan hidupku. Tapi, kenapa? Kenapa kamu membantuku? Dan apa yang sebenarnya kamu tahu? Yunita menarik napas panjang. Dia menatap kedua tangannya di atas meja. Saya harus jujur. Ini akan sulit didengar, Mbak. Katakan saja, kata Zahra, suaranya mantap. Saya sudah menemukan polis asuransi jiwa 20 miliar dan riwayat pencarian tentang cara membunuhku. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Mata Yunita membelalak ngeri. Dia benar-benar melakukannya. Monster itu. Dia menelan ludah. Baiklah. Mbak Zahra, alasan saya tahu adalah karena saya dulu punya hubungan dengan Rama. Dunia Zahra seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Selingkuh. Tentu saja. Itu masuk akal. Kami dekat selama hampir setahun. Lanjut Yunita, matanya berkaca-kaca. Dia bilang dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia bilang Mbak terlalu fokus pada karir dan mengabaikannya. Saya bodoh. Saya percaya padanya. Zahra hanya diam, mendengarkan. Rasa sakit karena pengkhianatan itu tajam, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Lalu, sekitar 3 bulan lalu, dia berubah, kata Yunita. Dia menjadi dingin. Dia menghilang. Lalu dia memutuskan saya. Begitu saja. Lewat pesan singkat. Yunita mengusap air matanya dengan marah. Saya hancur. Tapi kemudian saya tahu alasannya. Dia tidak memutuskan saya untuk kembali ke Mbak. Dia memutuskan saya karena dia menemukan wanita lain. Wanita lain? Bisik Zahra. Ya. Namanya Maudi. Dia lebih kaya. Lebih licik. Saya tidak tahu dia siapa. Tapi saya tahu dia yang meracuni pikiran Rama. Lalu, saya tidak sengaja mendengar mereka. Mendengar apa? Saya sedang bertugas di penerbangan ke Bali 2 minggu lalu. Saya tidak sengaja melihat Rama di lounge bisnis. Tapi dia tidak sendirian. Dia bersama wanita itu, Maudi. Mereka tidak melihat saya. Saya mengikutinya. Saya tahu itu salah, tapi saya sakit hati. Saya memasang alat pelacak kecil di tasnya saat dia lengah. Zahra tertegun. Saya tahu itu gila, kata Yunita. Tapi saya ingin tahu dia selingkuh di mana. Tapi yang saya dapatkan, jauh lebih buruk. Alat itu punya perekam suara. Saya mendengarkan percakapan mereka di kamar hotel. Yunita gemetar. Saat itulah saya mendengar semuanya. Rama terlilit hutang judi online yang sangat besar. Ratusan juta. Dia putus asa. Dan Maudi, wanita iblis itu, dia yang memberi ide. Ide apa? Ide, perjalanan dinas. Maudi yang mengatur semuanya. Proyek palsu itu. Dia bilang, satu-satunya asetmu yang berharga adalah istrimu yang polos itu, Rama. Lebih tepatnya, asuransinya. Dia yang menyuruh Rama membuat polis asuransi baru atas nama Mbak. Zahra memejamkan mata. Jadi, wanita yang ditelepon Rama semalam adalah Maudi. Rencananya, lanjut Yunita, suaranya bergetar hebat, adalah membawa Mbak ke villa terpencil di dekat Surabaya, yang sudah diatur Maudi. Maudi akan berperan sebagai pemandu wisata atau manajer villa. Dia akan menyarankan Mbak dan Rama untuk melihat matahari terbenam di tebing yang indah. Zahra teringat riwayat pencarian itu. Tebing terbaik untuk melihat matahari terbenam. Di sana, bisik Yunita, dia akan mendorong Mbak. Rama akan menjadi saksi yang patah hati. Maudi akan menjadi saksi, manajer villa, yang mengonfirmasi bahwa itu adalah kecelakaan tragis. Istri yang malang tergelincir. Rama akan mendapatkan 20 miliar. Dia akan membayar hutangnya, dan memulai hidup baru dengan Maudi. Keheningan total melingkupi meja mereka, meskipun kafe itu ramai. Zahra menatap kopi di depannya, tapi yang dia lihat adalah bayangan dirinya jatuh dari tebing. Kenapa kamu membantuku, Yunita? Tanya Zahra lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu bisa saja membiarkannya terjadi. Kamu membencinya. Yunita menatap lurus ke mata Zahra. Saya memang membencinya. Saya benci Rama.
Tapi saya lebih membenci Maudi. Dan saya tidak bisa membiarkan seseorang mati. Saya mungkin selingkuhan yang bodoh, Mbak. Tapi saya bukan pembunuh. Mendengar rencana mereka, itu membuat saya mual. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Jadi, saat saya melihat jadwal penerbangan saya dan melihat nama Mbak dan Rama, saya tahu itu adalah takdir. Saya harus memperingatkan Mbak. Saya tidak peduli jika saya kehilangan pekerjaan. Saya harus mencoba, kata Yunita. Zahra mengulurkan tangannya yang gemetar, menggenggam tangan Yunita. Yunita, kamu bukan hanya menyelamatkan hidupku. Kamu memberiku alasan untuk berjuang. Ketakutan Zahra kini telah lenyap. Yang tersisa adalah fokus yang dingin dan tajam. Dia bukan lagi korban. Dia adalah seorang wanita yang akan menghancurkan pria yang mencoba menghancurkannya. Dia tidak sendirian, Mbak Zahra, kata Yunita, suaranya mendesak. Ingat itu. Maudi ada di luar sana. Dia sama berbahayanya dengan Rama, bahkan mungkin lebih. Dia otaknya. Bagus, kata Zahra, dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Kalau begitu, kita harus menjebak mereka berdua. Kafe buku itu terasa seperti pulau kecil yang terisolasi di tengah lautan kebisingan mal. Untuk sesaat, Zahra dan Yunita hanya duduk dalam diam, mencerna kengerian dari cerita yang baru saja terungkap. Zahra adalah target, Yunita adalah saksi yang tidak disengaja, Rama adalah boneka, dan Maudi adalah dalangnya. Kombinasi yang mematikan. Jadi, apa yang akan Mbak lakukan? Tanya Yunita, suaranya pelan, memecah kesunyian. Mbak harus lapor polisi. Sekarang. Zahra menggeleng pelan. Matanya yang tadi basah karena syok kini mengeras. Polisi? Apa yang akan aku katakan pada mereka? Bahwa suamiku membuat polis asuransi? Itu tidak ilegal. Bahwa dia mencari hal-hal aneh di internet? Mereka akan bilang itu hanya riset, konyol. Bahwa kamu, mantan selingkuhannya, mendengar rekaman? Mereka akan menertawakan kita, Yunita. Mereka akan menganggap ini drama perselingkuhan yang dibesar-besarkan. Zahra mencondongkan tubuhnya ke depan. Tidak. Kita tidak bisa menyerang mereka dengan bukti yang lemah. Kita harus memberi mereka apa yang mereka inginkan. Kita harus menjebak mereka dalam rencana mereka sendiri. Yunita menatapnya ngeri. Mbak tidak bermaksud untuk? Ya, kata Zahra, suaranya mantap. Aku akan ikut dengannya. Mbak gila. Itu bunuh diri. Mbak akan pergi ke villa itu? Ke tebing itu? Dengan dia dan Maudi? Yunita hampir berteriak. SSTT, pelan-pelan, kata Zahra, menenangkan. Aku akan pergi, tapi kali ini, aku yang menentukan aturannya. Mereka ingin aku menjadi korban dalam kecelakaan. Aku akan pastikan mereka tertangkap basah saat mencoba melakukannya. Kita perlu bukti yang tidak bisa disangkal. Kita perlu rekaman saat mereka mencoba membunuhku. Kita perlu mereka ditangkap dengan tangan berlumuran darah, secara harfiah. Rencana itu gila, tapi Yunita melihat kilat di mata Zahra. Ini bukan lagi wanita polos yang dia temui di bandara. Ini adalah wanita yang telah didorong hingga ke tepi jurang dan memutuskan untuk membangun jembatan, bukan untuk melompat. Baik, kata Yunita akhirnya. Apa rencananya? Apa yang harus saya lakukan? Aku butuh kamu menjadi mata dan telingaku di luar. Aku akan kembali ke rumah dan memainkan peran sebagai istri yang sakit dan penurut. Tapi aku akan sembuh. Aku akan merasa bersalah karena merusak perjalanan dinas kami. Jelas Zahra, nada sinis terdengar jelas. Aku akan meyakinkannya untuk menjadwalkan ulang perjalanan itu secepat mungkin. Ya Tuhan, Rama itu bodoh dan arogan. Dia pasti akan setuju, kata Yunita. Tepat. Sementara itu, kamu harus mencari tahu semua yang kamu bisa tentang Maudi. Siapa dia sebenarnya? Di mana dia tinggal? Dan yang paling penting, di mana lokasi persisnya villa itu? Kita harus tahu medannya. Itu sulit, Mbak. Saya tidak tahu banyak. Kamu punya rekamannya, kan? Potong Zahra. Dengarkan lagi. Apakah mereka menyebut nama villa? Nama daerah? Jalan? Apapun. Dan satu lagi, aku butuh satu hal darimu. Apa, Mbak? Ponsel sekali pakai. Dan nomor baru. Nomor yang hanya kita berdua yang tahu. Aku tidak bisa mengambil risiko Rama melacak komunikasiku. Yunita mengangguk cepat. Bisa. Di dekat sini ada konter ponsel. Mereka berpisah 10 menit kemudian.
Yunita pergi membeli ponsel baru, dan Zahra, dengan jantung berdebar, memesan ojek online kembali ke lingkungan rumahnya. Dia mampir sebentar di apotek, membeli sekotak obat mak yang berbeda dan beberapa vitamin, untuk menyempurnakan alibinya. Dia tiba di rumah. Pintu masih terkunci seperti saat dia meninggalkannya. Dia masuk, segera mengunci kembali, dan berlari ke kamar mandi, membuang bukti belanjaannya ke tempat sampah. Dia harus kembali ke karakter. Dia berganti pakaian kembali ke daster rumah, mengacak-acak rambutnya di dalam hijab, dan membasuh wajahnya agar terlihat pucat dan lelah. Lalu, dia kembali ke tempat tidur, mengatur napasnya agar terdengar lemah. Sore harinya, Rama pulang. Zahra mendengar suara pintu depan dibuka. "Zahra," panggil Rama dari lantai bawah. Zahra tidak menjawab. Dia menunggu. Langkah kaki Rama terdengar menaiki tangga, lalu pintu kamar terbuka. Rama berdiri di ambang pintu, menatapnya yang tertidur. Zahra bisa merasakan tatapannya, menilai, menganalisis. "Zahra," panggilnya lagi, lebih lembut. Zahra mengerang pelan, membuka matanya perlahan. Mas Rama, sudah pulang?" Rama mendekat. "Kamu tidur terus dari tadi? Sudah makan?" "Belum, aku tidak lapar." "Masih mual?" bisik Zahra. Rama duduk di tepi tempat tidur. Tangannya terulur, menyentuh dahi Zahra. Sentuhan itu membuat kulit Zahra merinding, tapi dia memaksakan diri untuk tidak bergidik. "Tidak demam," kata Rama. Aku tadi ke apotek sebentar," kata Zahra. "Saat Mas pergi, aku kehabisan obat. Aku beli vitamin juga. Maaf tidak bilang." Mata Rama menajam sesaat. "Kamu keluar? Sendirian? Kan aku bilang istirahat." "Hanya sebentar, Mas. Di depan kompleks. Aku kehabisan pembalut juga," Zahra menambahkan, menggunakan alasan yang sudah disiapkannya. Wajah Rama langsung rileks. Tentu saja, itu adalah topik yang akan membuatnya berhenti bertanya. "Oh, ya sudah. Lain kali telepon aku saja." Dia berdiri. "Aku akan buatkan sup ayam. Kamu harus makan." Malam itu adalah sebuah pertunjukan yang menyakitkan. Zahra makan sedikit sup, memuji masakan suaminya. Mereka menonton televisi dalam diam. Rama tampak gelisah, terus mengecek ponselnya. Zahra tahu, dia pasti sedang berkomunikasi dengan Maudi, melaporkan bahwa asetnya masih aman di rumah. Zahra harus memulai permainannya. "Mas," katanya pelan saat jeda iklan. "Ya?" "Soal perjalanan kemarin, aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Rama menoleh padanya. "Sudahlah, Zahra. Itu bukan salahmu. Kamu sakit. Tapi proyek itu, kliennya, apa mereka sangat marah?" Zahra memasang ekspresi paling bersalah yang bisa dia kumpulkan. "Aku merasa sudah menghancurkan karirmu. Karir kita." Rama terdiam. Zahra tahu dia telah menekan tombol yang tepat. "Ego. Memang situasinya jadi sulit," kata Rama, nadanya dibuat berat. "Klien di Surabaya agak kecewa. Ini bisa berdampak pada bonus kita." "Tidak," kata Zahra, suaranya sedikit terlalu keras. Dia menenangkannya. "Maksudku, tidak boleh. Ini semua salahku. Asam lambung sialan ini." Zahra memegang tangan Rama. Sebuah tindakan yang hampir membuatnya muntah. "Mas, aku sudah merasa lebih baik. Sungguh. Obat baru dari apotek tadi manjur. Mualnya sudah hilang. Aku hanya lemas karena belum makan." Rama menatapnya, matanya menyipit. "Benarkah?" "Iya." "Dengar." Zahra mengambil napas dalam. Bagaimana kalau kita jadwalkan ulang? Secepatnya. Mumpung aku sudah merasa lebih baik." Keheningan memenuhi ruangan. Zahra bisa melihat roda gigi berputar di kepala Rama. Kaget. Tidak percaya. Lalu keserakahan. "Maksudmu kapan?" tanya Rama, mencoba terdengar hati-hati. "Besok? Lusa? Kapan saja klien siap. Aku tidak mau kamu gagal karena aku, Mas. Aku akan minum obatku. Aku akan makan teratur. Aku janji aku tidak akan sakit lagi. Tolong biarkan aku menebus kesalahanku," bujuk Zahra. Wajah Rama perlahan-lahan berubah. Ketegangan di bahunya menghilang. Sebuah senyum tipis, senyum yang tulus pertama yang dilihat Zahra sejak kemarin. Senyum yang membuat darahnya membeku, tersungging di bibirnya. Dia pikir rencananya diselamatkan oleh kebodohan istrinya sendiri. "Kamu yakin, sayang?" katanya,
Suaranya kini penuh kasih. Aku tidak mau kamu memaksakan diri. Aku yakin. 100%. Demi kita. Demi proyek ini, kata Zahra mantap. Rama memeluknya erat. Kamu memang istri yang terbaik. Zahra, aku tidak tahu apa jadinya aku tanpamu. Aku juga, Mas, bisik Zahra di bahu suaminya, matanya menatap dinding dengan tatapan kosong dan dingin. Aku juga. Baiklah, kata Rama, melepaskan pelukannya. Kalau begitu, akan aku urus. Aku akan telepon klien besok pagi. Mungkin ya, mungkin lusa kita bisa berangkat. Aku harus pastikan semuanya siap lagi. Semuanya? Batin Zahra. Villa. Tebing. Maudi. Apapun yang terbaik, Mas, kata Zahra. Rama berdiri, wajahnya berseri-seri. Dia terlihat seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Bagus. Bagus sekali. Aku ke ruang kerja sebentar, mau cek email. Dia praktis berlari kecil ke ruang kerja. Zahra tahu dia tidak akan mengecek email. Dia akan menelepon Maudi. Begitu Rama menghilang, Zahra mengeluarkan ponsel sekali pakai yang diberikan Yunita, yang disembunyikannya di dalam saku daster. Dia mengirim satu pesan singkat ke nomor Yunita. Lusa. Dia mengambil umpannya. Dia menatap layar, lalu menghapus pesan itu. Permainan telah dimulai. Dia bukan lagi domba yang menunggu disembelih. Dia adalah gembala yang memegang pisau. 48 jam. Itulah waktu yang dimiliki Zahra. 48 jam untuk beralih dari korban menjadi pemburu, untuk mengumpulkan persenjataan sebelum berjalan masuk ke sarang singa. Pagi berikutnya, setelah Rama berangkat kerja, dengan langkah yang jauh lebih ringan dan senyum yang tidak bisa disembunyikan, Zahra segera beraksi. Dia sudah tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Yunita adalah sekutu yang hebat, tapi mereka berdua amatir. Rencana mereka untuk menjebak Rama di tebing sangat berbahaya. Bagaimana jika Maudi membawa senjata? Bagaimana jika Rama menjadi brutal? Mereka butuh profesional. Zahra mengambil ponsel barunya dan menghubungi nomor yang dia dapatkan dari internet tadi malam. Nomor seorang pengacara perceraian dan kriminal ternama di Jakarta, yang dikenal tidak main-main. Pak Haris. Kantor Hukum Haris. Selamat pagi, sapa seorang sekretaris. Selamat pagi. Saya perlu bicara dengan Pak Haris. Ini darurat. Ini soal percobaan pembunuhan. Keheningan sesaat di ujung telepon. Tunggu sebentar, Bu. Zahra menunggu, jantungnya berdebar. 3 menit kemudian, suara berat dan tenang terdengar. Haris di sini. Anda bilang ini darurat? Zahra menceritakan semuanya. Dengan cepat, lugas, tanpa jeda. Tentang suaminya Rama, perjalanan dinas palsu, pramugari Yunita, polis asuransi 20 miliar, riwayat pencarian di laptop, dan rencana pembunuhan di tebing yang diatur oleh selingkuhan baru bernama Maudi. Dia menceritakan bagaimana dia memanipulasi Rama untuk menjadwalkan ulang perjalanan itu lusa. Lagi-lagi, keheningan. Lebih lama kali ini, Ibu Zahra, kata Pak Haris akhirnya, suaranya serius. Anda sedang dalam bahaya besar. Seharusnya Anda tidak kembali ke rumah itu. Anda harus segera pergi ke rumah aman. Tidak, kata Zahra tegas. Saya tidak akan lari. Jika saya lari, dia akan lolos. Dia akan mengejar saya. Satu-satunya cara adalah menangkapnya. Menangkap mereka berdua. Saya punya waktu kurang dari 2 hari. Saya butuh bantuan Anda untuk mengumpulkan bukti yang tidak bisa dia sangkal. Pak Haris terdiam lagi, jelas sedang menilai situasi. Anda wanita yang sangat berani, atau sangat gegabah, Ibu Zahra. Saya harap Anda yang pertama. Dia menghela napas. Baik. Bukti yang Anda punya, polis, riwayat pencarian, itu bagus. Tapi masih bersifat tidak langsung. Kita butuh sesuatu yang mengikatnya langsung ke niat membunuh. Kita butuh dia mengaku. Kita butuh dia membicarakan rencananya. Bagaimana caranya? Tanya Zahra. Saya akan mengirimkan seseorang. Seorang profesional. Dia akan tiba di rumah Anda dalam 1 jam. Namanya Rian. Detektif swasta terbaik yang saya kenal. Percayai dia. Lakukan apa yang dia katakan. Dan Ibu Zahra, jangan matikan ponsel baru Anda. Tetap hubungi saya. 1 jam kemudian, bel rumahnya berbunyi. Seorang pria berperawakan sedang, tampak seperti tukang servis AC, berdiri di depan pintu. Ibu Zahra. Rian, bisik Zahra. Pria itu mengangguk singkat, masuk, dan langsung ke intinya.
Dia membuka kotak peralatannya, yang isinya bukan obeng dan tang, melainkan perangkat elektronik mini yang canggih. Pak Haris sudah menjelaskan situasinya, kata Rian, suaranya cepat dan efisien. Kita punya sedikit waktu. Kita harus memasang alat rekam di seluruh rumah ini. Dia bisa menemukannya, kata Zahra cemas. Tidak akan, kata Rian. Ini yang terbaru. Dia menunjukkan kancing baju kecil. Ini pemancar. Ini, dia menunjukkan stiker setipis kertas, adalah mikrofon. Kita akan letakkan ini di ruang kerja, ruang tamu, dan kamar tidur Anda. Selama setengah jam berikutnya, mereka bergerak cepat. Rian bekerja dengan keahlian seorang ahli bedah. Dia memasang satu di balik lukisan kaligrafi di ruang tamu. Satu lagi di bawah meja kerja Rama. Dan untuk Anda, kata Rian, memberinya sebuah liontin kalung perak yang indah. Sederhana, dengan batu safir kecil di tengahnya. Batu ini adalah mikrofon dengan sensitivitas tinggi. Ini akan merekam semua yang Anda katakan dan semua yang dikatakan orang di dekat Anda. Ini terhubung langsung ke server aman kami. Jangan pernah dilepas. Apa dia akan curiga? Zahra menggeleng. Ini mirip dengan yang ibu saya berikan dulu. Dia tidak akan curiga. Bagus. Dan terakhir, kata Rian, mengeluarkan alat kecil seukuran koin. Ini pelacak GPS dengan perekam audio. Anda harus memasukkannya ke dalam barang bawaannya. Koper, tas kerja. Sesuatu yang pasti dia bawa. Kopernya, kata Zahra, dia pasti akan menggunakannya lagi. Sempurna. Letakkan di lapisan dalam. Di tempat yang tidak akan dia temukan jika hanya mengemas pakaian. Instruksi Rian. Sekarang, tugas Anda adalah yang paling sulit, Bu Zahra. Anda harus memancingnya. Anda harus membuatnya bicara. Tentang perjalanan itu. Tentang Maudi. Tentang uang. Buat dia merasa sombong. Buat dia merasa di atas angin. Saya mengerti, kata Zahra. Tangannya menggenggam liontin itu erat. Setelah Rian pergi, Zahra mengambil pelacak koin itu. Dia naik ke kamar. Koper Rama masih tergeletak di sudut. Belum dibereskan tuntas sejak pembatalan pertama. Jantungnya berdebar kencang. Dia membuka resleting lapisan dalam koper. Tangannya gemetar saat dia menyelipkan pelacak itu ke dalam, menempelkannya di antara rangka koper. Selesai. Sekarang, dia hanya perlu menunggu. Malam itu, malam terakhir sebelum penerbangan maut mereka. Zahra sedang membantu Rama berkemas. Dia bersikap ceria, bersemangat. Aku tidak sabar untuk bersantai setelah presentasi besar kita, Mas. Villa di tepi pantai kedengarannya sempurna. Rama tersenyum, senyum predatornya. Oh, ini akan jadi perjalanan yang tidak akan pernah kamu lupakan, Zahra. Aku janji. Aku tahu, batin Zahra, liontin di lehernya terasa hangat di kulitnya. Puncaknya terjadi sekitar jam 10 malam. Zahra sudah pura-pura tertidur di kamar. Dia memakai liontinnya. Dia mendengar Rama mondar-mandir, lalu masuk ke ruang kerja. Alat rekam di bawah meja sudah aktif. Zahra, di kamarnya, juga bisa mendengarnya melalui ponsel baru yang terhubung ke sistem Rian. Dia mendengar suara telepon. Rama sedang menelepon. Ya, halo? Suara Rama. Semua siap? Ada suara wanita di seberang. Terlalu pelan untuk didengar jelas oleh Zahra, tapi alat rekam di ruang kerja pasti menangkapnya. Bagus, kata Rama. Dia tidak curiga sedikitpun. Dia malah senang bukan main. Dia pikir ini perjalanan dinas sungguhan. Rama tertawa. Tawa yang membuat Zahra mual. Dia benar-benar polos. Seperti katamu, Maudi. Maudi. Jadi itu benar-benar dia? Ya, tentu saja aku ingat rencananya. Lanjut Rama, nadanya sedikit kesal. Kita tiba besok siang. Check-in di villa. Kamu menyambut kami sebagai manajer. Lalu, sore hari, kamu tawarkan kami tur sunset ke tebing. Jeda. Tentu saja aku yang akan melakukannya. Desis Rama. Kamu hanya perlu memastikan tidak ada orang lain di sana. Pastikan area itu sepi. Begitu aku mendorongnya, aku akan berteriak minta tolong. Kamu datang berlari. Kita berdua akan menjadi saksi kecelakaan tragis itu. Zahra menutup matanya. Air mata panas mengalir di pelipisnya. Dia mendengarkan suaminya sendiri merinci rencana pembunuhannya dengan begitu tenang. Polisnya, kata Rama. Aman. Semua dokumen di tanganku.
Begitu surat kematian keluar dan penyelidikan polisi yang singkat itu selesai, kita akan kaya raya, sayang. 20 miliar. Hutangku lunas, dan kita bisa memulai hidup baru. Jauh dari sini. Jeda lagi. Aku tahu. Tidak ada kesalahan kali ini. Besok malam, Zahra akan menjadi kenangan. Telepon ditutup. Zahra berbaring dalam kegelapan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Tapi itu bukan getaran ketakutan. Itu adalah getaran kemarahan yang begitu murni, begitu pekat. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menyeka air matanya. Dia mengambil ponselnya. Rekaman itu. Semuanya terekam. Dari ruang kerja. Dari liontinnya. Dia mengirim pesan ke Rian dan Pak Haris. Dapat. Lengkap. Dia kemudian mengirim pesan ke Yunita. Semua bukti lengkap. Aku akan mengirimkanmu lokasi vilanya segera setelah aku tahu. Dia meletakkan ponselnya. Dia mendengar Rama keluar dari ruang kerja, lalu suara air di kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Rama masuk ke kamar tidur. Dia berbaring di samping Zahra. Zahra merasakan kasur bergerak. Dia merasakan lengan Rama melingkari pinggangnya dari belakang. Dia menarik Zahra ke dalam pelukan. Besok hari besar, sayang, bisik Rama di rambutnya, mengira Zahra tertidur. Hari besar untuk kita. Zahra menahan napas. Dia membiarkan pembunuhnya memeluknya. Karena dia tahu, ini adalah pelukan terakhir mereka. Dan besok memang akan menjadi hari besar. Hari perhitungan. Pagi hari keberangkatan kedua terasa sangat berbeda dari yang pertama. Jika dulu Zahra dipenuhi kegembiraan naif, kini hatinya dipenuhi oleh es yang dingin dan fokus yang tajam. Dia bangun pagi, salat subuh, dan berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Dia tidak memohon untuk diselamatkan. Dia memohon kekuatan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dia mengenakan blus sederhana dan hijab berwarna krem. Di lehernya, tersembunyi di balik kain hijab, liontin safir pemberian Rian menempel di kulitnya. Terasa dingin, seperti jimat perlindungan. Rama, sebaliknya, bangun dengan energi yang luar biasa. Dia bersenandung di kamar mandi. Dia menyetrika kemejanya sendiri, sesuatu yang jarang sekali dia lakukan. Dia terlihat 10 tahun lebih muda, seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Zahra tahu beban apa itu, hutang judinya. Dan dia, Zahra, adalah solusi berjalannya. Sudah siap, sayang? Tanya Rama, senyumnya lebar. Dia mengangkat koper mereka. Koper yang sama, yang kini di dalam lapisannya tersembunyi alat pelacak dan perekam audio. Siap, Mas, jawab Zahra, memaksakan senyum yang terlihat sedikit gugup. Gugupnya nyata, tapi alasannya berbeda. Perjalanan ke bandara terasa nyata dan surreal. Rama terus berbicara. Dia bicara tentang cuaca, tentang betapa klien pasti akan terkesan dengan presentasi mereka, tentang betapa dia mencintai Zahra, karena begitu pengertian untuk mau menjadwalkan ulang perjalanan ini. Setiap kata-katanya adalah bensin yang menyulut api kemarahan Zahra. Liontin di lehernya merekam setiap kebohongan itu. Kamu adalah anugerah, Zahra. Aku sungguh-sungguh, kata Rama sambil memegang tangan Zahra di dalam mobil. Zahra menatap tangan itu. Tangan yang sama yang akan mendorongnya dari tebing. Dia menekan rasa mualnya. Kamu juga, Mas. Apapun untukmu. Mereka tiba di terminal. Keramaian yang sama. Suasana sibuk yang sama. Tapi kali ini, Zahra bukan lagi mangsa. Dia berjalan melewati lautan manusia dengan tujuan yang pasti. Dia melihat sekeliling, mencari Rian atau timnya, tapi dia tidak melihat siapapun. Rian sudah berkata bahwa timnya akan berbaur, tidak terlihat, tapi selalu ada. Zahra harus percaya. Mereka tiba di counter check-in maskapai yang sama. Dan takdir, atau mungkin rencana yang sudah diatur, menempatkan mereka di antrian yang sama persis. Jantung Zahra berdebar. Dia melihat sosok yang familiar di balik meja konter. Yunita. Dia sedang melayani penumpang lain, wajahnya profesional. Lalu, giliran mereka. Rama melangkah maju, meletakkan KTP dan tiket di meja. 2 orang. Tujuan Surabaya, katanya dengan nada ceria. Yunita mendongak. Matanya bertemu dengan mata Rama. Senyum profesional Yunita membeku sesaat. Wajahnya langsung tegang. Dia jelas mengenali Rama. Rama, di sisi lain, membutuhkan beberapa detik. Dia menatap Yunita, lalu seringai tipis yang sombong muncul di bibirnya. Dia mengenali mantan selingkuhannya. Yunita, kan? Kata Rama pelan, nadanya merendahkan.
Kebetulan sekali. Masih kerja di sini, rupanya. Wajah Yunita memerah karena marah, tapi dia menahannya. Dia melirik Zahra, yang berdiri sedikit di belakang Rama. Rama, dalam arogansinya yang tak terbatas, menoleh ke Zahra. Sayang, kenalkan. Ini Yunita, teman lama. Lalu dia kembali menatap Yunita, dan dengan sengaja, dia merangkul pinggang Zahra, menariknya lebih dekat. Dan ini Zahra, istriku. Itu adalah sebuah pertunjukan kekuasaan. Sebuah tamparan di wajah Yunita. Rama sedang berkata, lihat, aku membuangmu, dan sekarang aku mendapatkan segalanya. Istriku yang penurut dan sebentar lagi, uangnya. Yunita menatap rangkulan tangan Rama di pinggang Zahra. Dia menatap Zahra. Inilah saatnya. Mata Zahra bertemu dengan mata Yunita. Tidak ada kepanikan lagi di mata Yunita. Yang ada hanya tekad yang sama besarnya dengan yang Zahra rasakan. Yunita tidak perlu berkata apa-apa. Dia hanya menatap Zahra, lalu mengangguk. Satu anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Sinyal itu jelas, pesanmu sudah kuterima. Rencananya berjalan. Tim sudah siap di Surabaya. Hati-hati, Mbak. Zahra membalas dengan kedipan mata yang pelan. Mengerti. Yunita kembali ke komputernya. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik. Silakan letakkan bagasi di sini, katanya, suaranya datar, menghindari kontak mata dengan Rama. Terima kasih, Yunita. Senang bertemu kamu lagi, kata Rama, penuh kemenangan. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja berinteraksi dengan dua wanita yang akan menghancurkannya. Mereka berjalan menuju ruang tunggu. Teman lama? Tanya Zahra, memainkan perannya. Ah, bukan siapa-siapa. Cuma kenalan lama di industri, kata Rama, mengibaskan tangannya. Jangan dipikirkan. Ayo kita cari minum. Selama sisa waktu di ruang tunggu, Rama tidak bisa berhenti tersenyum. Dia merasa di atas angin. Dia berhasil lolos dari peringatan pertama, dia berhasil mengelabui istrinya yang bodoh, dan dia baru saja memamerkan kemenangannya di depan mantan selingkuhannya. Kesombongannya akan menjadi kejatuhannya. Mereka naik ke pesawat. Kali ini, tidak ada drama. Tidak ada sakit perut. Zahra duduk di dekat jendela. Rama di sebelahnya. Selama penerbangan 2 jam itu, Rama terus bersikap sebagai suami idaman. Dia menawarkan bantal pada Zahra. Dia memijat bahu Zahra. Kamu tegang, ya? Tanyanya. Sedikit. Hanya tidak sabar menunggu proyek ini selesai, kata Zahra. Oh, ini akan selesai lebih cepat dari yang kamu duga, kata Rama. Lagi-lagi, kalimat bermakna ganda. Dia menawarkan Zahra minuman. Jus jeruk? Atau teh hangat? Zahra teringat riwayat pencarian, dosis obat tidur mematikan. Air putih saja, Mas. Air mineral botolan. Dia memastikan dia melihat botol itu masih tersegel sebelum dia membukanya sendiri. Rama tampak sedikit kecewa, tapi menyembunyikannya dengan cepat. Zahra berpura-pura tidur. Dia memiringkan kepalanya ke jendela, tapi telinganya waspada. Liontin di balik hijabnya merekam segalanya. Desahan napas Rama. Suaranya saat memesan kopi lagi. Ketukan jarinya yang tidak sabar di sandaran tangan. Dia sedang mengantisipasi. Mengantisipasi pembunuhan. Sayang, bangun, bisik Rama, mengguncangnya lembut. Kita sudah mau mendarat. Zahra membuka matanya. Dia melihat lampu-lampu kota Surabaya di bawah. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini dia. Medan pertempuran. Mereka mendarat. Mengambil koper mereka, koper yang kini menjadi saksi bisu elektronik. Saat mereka berjalan keluar dari terminal kedatangan, Zahra melihat seorang pria berjaket biru memegang papan nama bertuliskan, Pak Rama, Villa Mutiara. Itu pasti utusan Maudi. Nah, itu jemputan kita, kata Rama, terlihat lega. Mereka naik ke mobil van mewah yang gelap. Zahra mengirimkan pesan singkat ke Yunita dan Rian, melalui ponsel barunya yang dia sembunyikan di tas. Jemputan tiba. Villa Mutiara. Perjalanan dari bandara memakan waktu lebih dari 1 jam. Mereka meninggalkan gemerlap kota, memasuki jalan yang lebih sepi, lalu jalanan yang berkelok-kelok di tepi pantai. Semakin lama, semakin terpencil. Zahra melihat ke belakang. Sebuah mobil sedan hitam standar selalu menjaga jarak 3 mobil di belakang mereka. Tim Rian. Dia tidak sendirian. Akhirnya, mobil van itu berbelok, melewati gerbang kayu besar yang megah. Villa Mutiara. Tempat itu indah. Sangat indah.
Terletak di atas bukit, menghadap langsung ke lautan biru yang tak berujung. Tapi keindahan itu terasa mengancam. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Hanya hutan lebat dan suara deburan ombak di bawah. Tempat yang sempurna untuk membuat seseorang menghilang. Saat Van berhenti di lobi terbuka yang mewah, seorang wanita melangkah keluar untuk menyambut mereka. Dia tinggi, ramping, dengan rambut hitam panjang tergerai yang kontras dengan gaun linen putih bersihnya. Wajahnya cantik, dengan senyum yang dipoles sempurna. Tapi matanya dingin seperti mata ikan hiu. Inilah dia. Maudy. Selamat datang di Villa Mutiara, Pak Rama, Ibu Zahra, katanya, suaranya halus seperti sutra. Saya Maudy, manajer villa Anda. Kami sudah sangat menantikan kedatangan Anda. Zahra merasakan tangan Rama di punggungnya menegang sesaat. Terima kasih, Ibu Maudy. Tempat ini luar biasa, kata Rama. Suaranya terdengar profesional, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kilat apresiasi di sana. Silakan, silakan. Welcome drink sudah kami siapkan, kata Maudy, mengarahkan mereka ke area duduk yang menghadap laut. Saat mereka berjalan, Zahra melihatnya. Sebuah lirikan sepersekian detik antara Rama dan Maudy. Sebuah senyum tipis yang dibagi di antara dua konspirator. Mereka pikir Zahra sedang terpesona oleh pemandangan. Mereka tidak tahu Zahra sedang menganalisis setiap gerakan mereka. Liontin di lehernya dengan setia merekam interaksi itu. Mereka duduk. Maudy menyajikan minuman kelapa muda. Zahra hanya menyentuh bibirnya kesedotan, tidak meminumnya. Jadi, bagaimana perjalanannya? Tanya Maudy. Lancar, lancar. Jauh lebih lancar dari yang pertama, kata Rama, tertawa kecil. Dia menepuk tangan Zahra. Istri saya sempat kurang sehat minggu lalu, tapi sekarang dia sudah bugar kembali. Benar kan, sayang? Benar, kata Zahra, tersenyum pada Maudy. Saya tidak mau melewatkan pemandangan seindah ini. Ah, Anda benar sekali, Bu Zahra, kata Maudy. Dan Anda datang di waktu yang tepat. Oh ya? Kenapa begitu? Tanya Zahra. Maudy menunjuk ke arah barat, di mana matahari mulai condong. Pemandangan matahari terbenam di sini adalah legenda. Sungguh. Orang-orang bilang, ini adalah salah satu yang terbaik di pulau ini. Ada satu titik khusus, tebing pribadi di ujung properti kami. Pemandangannya rasanya seperti di ujung dunia. Jantung Zahra berdebar. Dia mengucapkannya. Persis seperti dalam rekaman. Wah, kedengarannya luar biasa, kata Rama, berpura-pura antusias. Kita harus melihatnya, Zahra. Tentu saja, kata Maudy. Bagaimana kalau setelah kalian beres-beres di kamar, sekitar 1 jam lagi, saya bisa tunjukkan jalurnya. Atau, dia berhenti, seolah baru terpikir, kalian bisa pergi sendiri. Jalurnya sangat mudah ditemukan. Sangat romantis. Hanya untuk kalian berdua. Itu dia. Maudy memberi mereka ruang untuk kecelakaan itu. Dia memastikan dirinya sendiri punya alibi, tidak berada di tempat kejadian. Ide bagus, kata Rama cepat. Kami lebih suka privasi. Tentu saja, kata Maudy, senyumnya semakin lebar. Suite Anda sudah siap. Mari, saya antar. Kamar mereka luar biasa. Sebuah bungalow pribadi dengan kolam renang kecil dan pemandangan laut lepas. Rama langsung membuka pintu kaca dan melangkah ke balkon. Ini gila, Zahra. Ini sempurna. Zahra tahu kesempurnaan apa yang dia maksud. Indah sekali, Mas, katanya pelan. Dia segera masuk ke kamar mandi, mengunci pintu. Dia mengeluarkan ponsel barunya. Tangannya gemetar hebat. Dia mengirim pesan ke Rian. Dia bilang tebing di ujung properti. 1 jam lagi. Romantis. Hanya kami berdua. Balasan datang seketika. Kami sudah di posisi. Kami tahu jalurnya. Jangan takut. Liontin Anda mengirim sinyal yang kuat. Ikuti saja rencananya. Kami akan bergerak saat dia bertindak. Zahra menarik napas dalam-dalam. Dia mencuci wajahnya dengan air dingin. Saat dia keluar dari kamar mandi, Rama sedang berdiri menunggunya. Dia sudah berganti pakaian. Ayo, sayang, katanya, mengulurkan tangan. Mataharinya tidak akan menunggu. Kita buat kenangan indah. Zahra menelan ludah. Dia meraih tangan suaminya. Ayo. Perjalanan menuju tebing adalah 15 menit berjalan kaki. Jalur setapak yang indah, diapit oleh bunga-bunga tropis. Tapi semakin jauh mereka berjalan,
semakin kencang suara ombak. Semakin terpencil suasananya. Zahra terus memegang liontin di balik hijabnya. Benda itu adalah satu-satunya pegangannya pada kenyataan. Dia melihat ke sekeliling. Di mana Tim Rian? Dia tidak melihat siapa-siapa. Dia harus percaya. Akhirnya, mereka tiba. Pemandangannya persis seperti yang digambarkan Maudy. Menakjubkan. Sebuah dataran berumput yang berakhir mendadak, berganti menjadi jurang curam yang langsung jatuh ke lautan berbatu di bawah. Ombak menghantam batu karang dengan kekuatan dahsyat. Dan di depan mereka, matahari adalah bola oranye raksasa yang mulai menyentuh cakrawala. Pemandangannya begitu indah, sekaligus sangat mematikan. Tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Dan suara ombak. "Bagaimana, Zahra?" kata Rama, suaranya pelan. Dia berdiri di belakang Zahra. "Aku bilang kan, aku akan memberimu perjalanan yang tak terlupakan." Zahra memandang matahari terbenam. Ini mengambil napasku." "Bagus," bisik Rama. Zahra merasakan suasana berubah. Dia berbalik perlahan. Rama berdiri beberapa langkah darinya. Dia tidak lagi menatap matahari terbenam. Dia menatap Zahra. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, senyumnya lenyap total. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi topeng yang dingin dan mati. Matanya kosong. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan. Hanya ada perhitungan. "Kamu tahu, Zahra," katanya, suaranya tenang, hampir seperti sedang mengobrol biasa. "Aku sudah lama memikirkan ini. Mencari cara terbaik." Jantung Zahra berdetak begitu keras, hingga dia yakin Rama bisa mendengarnya. Maksudmu apa, Mas? Memikirkan apa?" Rama tertawa pelan. Tawa yang kering dan tanpa humor. "Memikirkan ini. Kita. Kamu." Dia melangkah lebih dekat. Zahra refleks melangkah mundur. Kakinya kini hanya berjarak beberapa meter dari tepi jurang. "Jangan pura-pura bodoh lagi, Mas," kata Zahra, mencoba membuat suaranya stabil. Rama mengangkat alis. "Oh, jadi kamu tahu?" "Aku tahu semuanya, Rama. Polis asuransi. Maudy. Hutang judimu. Semuanya." Wajah Rama mengeras. Sesaat, ada kepanikan. Tapi kemudian, itu digantikan oleh kemarahan. "Jadi pramugari sialan itu. Aku seharusnya tahu." "Tidak masalah. Itu justru mempermudah." "Mempermudah apa?" tantang Zahra. "Mempermudah ini." Rama melangkah lagi. "Kamu seharusnya tetap berpura-pura sakit, Zahra. Kamu seharusnya tetap menjadi istri bodoh yang penurut." Dia sekarang berdiri tepat di depan Zahra. Di belakang Zahra, matahari terbenam. Di depannya, adalah monsternya. "Sayang sekali," kata Rama, suaranya dingin membeku. "Perjalananmu berakhir di sini." Tepi tebing itu disapu oleh angin laut yang dingin. Matahari kini setengah terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye, ungu, dan merah darah. Suara ombak yang pecah di batu karang di bawah terdengar seperti raungan. Di sanalah, di ujung dunia, Zahra berdiri berhadapan dengan suaminya, yang baru saja mengucapkan vonis matinya. "Perjalananmu berakhir di sini." Napas Zahra tertahan. Inilah saatnya. Liontin di balik hijabnya terasa berat, sebuah jangkar di tengah badai. Dia harus membuatnya tetap bicara. Dia harus memastikan rekaman itu menangkap niatnya dengan jelas. "Kenapa, Rama?" bisik Zahra, suaranya gemetar, bukan hanya karena akting, tapi karena kengerian yang tulus. "Setelah semua yang kita lalui, hanya karena uang?" Rama tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan, yang langsung diredam oleh suara ombak. "Hanya karena uang? Hanya?" Dia melangkah maju, matanya menyala dengan kegilaan dan keserakahan. 20 miliar, Zahra. Kamu tahu apa artinya itu? Itu artinya kebebasan. Itu artinya hidup baru. Sesuatu yang tidak pernah bisa kamu berikan padaku. Dan Maudy?" Zahra menekan, melangkah mundur satu langkah kecil. Kakinya kini menginjak rumput basah di tepi jurang. "Kamu lakukan semua ini untuk dia?" "Maudy lebih pintar darimu," teriak Rama, suaranya meninggi. "Dia melihat nilaimu. Sesuatu yang aku tidak sadari selama ini. Kamu lebih berharga saat mati, Zahra. Dia yang merencanakan ini. Dia jenius. Dan aku akan membaginya dengannya. Sementara kamu hanya akan jadi cerita sedih. Istri yang malang, tergelincir saat mengambil foto selfie." Dia melangkah maju lagi,
kini jarak mereka hanya 1 lengan. Dia mengulurkan tangannya. Ayo, Zahra. Buat ini mudah. Berbalik dan lompat. Atau aku yang akan? Tidak, kata Zahra. Rama berhenti. Apa katamu? Tidak, ulang Zahra, lebih keras. Ketakutannya menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara. Aku tidak akan mati di sini. Kamu yang akan membusuk di penjara, Rama. Wajah Rama berubah dari sombong menjadi bingung, lalu menjadi murka. Beraninya kamu. Dia menerjang ke depan, tidak lagi mencoba bersandiwara. Dia mencengkeram kedua lengan Zahra dengan kasar. Kamu pikir kamu siapa mau melawanku? Zahra terhuyung mundur. Tepi jurang itu kini tepat di belakang tumitnya. Lepaskan aku, jeritnya. Selesai bicaranya, Zahra, berikan aku uangku, bentak Rama. Dia mulai mendorong Zahra ke belakang, menuju ketiadaan. Zahra melawan. Dia mencakar, menendang. Ini bukan lagi jebakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tolong, tolong, teriaknya. Tidak ada yang akan mendengarmu, raung Rama. Hanya ada kita dan lautan. Kamu yakin, Mas? Suara ketiga itu, suara wanita yang halus dan dingin, membelah udara. Rama membeku. Dia melepaskan cengkeramannya pada Zahra sesaat. Keduanya menoleh. Maudi berdiri di pangkal jalur setapak, sekitar 10 meter dari mereka. Dia tidak lagi memakai gaun linen putihnya. Dia memakai celana panjang hitam dan jaket. Wajahnya yang cantik dipenuhi ketidaksabaran. Rama, apa yang lama sekali? Bentak Maudi. Aku menunggumu di villa. Kenapa dia masih berdiri? Rama tampak kaget melihatnya. Maudi, aku bilang tunggu di villa. Kamu merusak alibimu. Alibi apa? Desis Maudi, berjalan mendekat. Alibinya adalah dia jatuh. Cepat dorong dia. Selesaikan pekerjaan ini. Zahra terengah-engah, mundur menjauh dari Rama, tapi kini dia terjebak di antara Rama dan Maudi yang mendekat. Kamu dengar itu? Maudi menatap Zahra dengan jijik. Ini akhirmu, dasar wanita berhijab bodoh. Sekarang, mati. Maudi memberi isyarat pada Rama. Sekarang, Rama, atau kamu mau aku yang melakukannya? Rama, seakan tersadar dari mantranya, kembali fokus pada Zahra. Wajahnya mengeras. Dia benar. Seharusnya aku selesaikan ini dari tadi. Dia dan Maudi mulai berjalan mendekat ke arah Zahra. Berdua. Mereka akan mendorongnya bersama-sama. Zahra menatap kedua sosok itu. Monster yang menikahinya, dan iblis yang meracuninya. Mereka telah menyegel nasib mereka sendiri. Liontin di lehernya sudah merekam segalanya. Niat Rama. Keterlibatan Maudi. Pengakuan penuh. Inilah saatnya. Saat Rama dan Maudi hanya berjarak 2 langkah darinya, siap untuk menerjangnya, Zahra mengangkat tangannya. Bukan untuk melawan, tapi untuk memberi sinyal. Dan dia berteriak. Bukan jeritan ketakutan, tapi satu kata perintah yang penuh amarah. Sekarang. Hening sesaat. Rama dan Maudi berhenti, bingung. Lalu, dari balik semak-semak lebat di sisi kiri jalur, dan dari balik bebatuan besar di sisi kanan, kegelapan itu meledak menjadi aksi. Polisi! Jangan bergerak. Tunduk di tanah. 6 sosok berpakaian gelap menyerbu dataran berumput itu. Rian ada di depan, memimpin tim polisi setempat yang bersenjata lengkap. Senter-senter berkekuatan tinggi langsung menyorot wajah Rama dan Maudi, membutakan mereka. Waktu seakan berhenti. Wajah Maudi berubah dari angkuh menjadi horor murni. Dia menjerit, jeritan melengking yang ketakutan, dan berbalik mencoba lari. 2 petugas langsung menerjang dan menangkapnya. Dia meronta-ronta di tanah, menjerit dan mengumpat. Reaksi Rama berbeda. Dia membeku. Dia hanya berdiri di sana, disilaukan oleh cahaya, mulutnya ternganga. Dia menatap Zahra, yang kini berdiri tegak, tidak lagi mundur. Lalu dia menatap petugas yang mengepungnya. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Tangan di atas kepala. Sekarang, bentak Rian. Rama perlahan mengangkat tangannya. Wajahnya adalah topeng ketidakpercayaan, kekalahan, dan kebencian yang luar biasa. 2 petugas memborgolnya dari belakang. Suara, klik, dari borgol itu adalah suara termanis yang pernah Zahra dengar. Semuanya selesai dalam 30 detik. Rian segera menghampiri Zahra, yang kini tubuhnya mulai gemetar hebat karena adrenalin yang mereda. Bu Zahra, Anda baik-baik saja?
Anda terluka? Zahra menggeleng. Tidak. Aku baik-baik saja. Dia menyentuh liontin di lehernya. Kamu dapatkan. Rian mengeluarkan perangkat penerima kecil. Dia tersenyum tipis. Setiap kata, Bu. Dari, perjalananmu berakhir di sini, sampai, cepat dorong dia. Semuanya terekam jelas. Bukti tak terbantahkan. Zahra akhirnya membiarkan kakinya lemas. Dia hampir jatuh, tapi Rian menahannya. Bawa mereka, perintah Rian. Para petugas mulai menggiring Rama dan Maudi kembali menyusuri jalur setapak. Maudi menangis histeris. Rama hanya diam, tapi matanya tidak pernah lepas dari Zahra. Tatapan itu penuh racun. Saat mereka melewatinya, Zahra berdiri tegak. Dia menatap mata Rama. Dia tidak melihat lagi pria yang dia cintai. Dia hanya melihat orang asing yang kalah. Kenapa, Zahra? Bisik Rama, suaranya serak. Kenapa kamu tidak mati saja? Zahra tidak menjawab. Dia hanya menatapnya sampai Rama akhirnya membuang muka, kalah telak. Rian memberikan ponsel satelit kepada Zahra. Telepon pengacara Anda. Telepon teman Anda. Beritahu mereka Anda aman. Zahra mengambil ponsel itu. Dia melihat ke langit. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Yang tersisa hanya garis merah samar di cakrawala yang gelap. Dia mencari nomor Yunita. Di seberang pulau, di sebuah kamar kos yang sempit, ponsel Yunita bergetar. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, Mbak Zahra? Zahra menarik napas pertamanya sebagai wanita bebas. Angin laut menerbangkan ujung hijabnya. Sudah selesai, Yunita, kata Zahra, suaranya tenang. Mereka tertangkap. Kita berhasil. Kabar penangkapan itu mengguncang media lokal. Seorang suami yang mencoba membunuh istrinya untuk klaim asuransi bersama selingkuhannya di sebuah villa mewah. Itu adalah cerita yang terlalu dramatis untuk dilewatkan. Tapi bagi Zahra, itu adalah kenyataan pahit yang harus dia selesaikan sampai tuntas. Pak Haris, pengacara Zahra, terbang ke Surabaya begitu dia mendengar kabar itu. Dia mengambil alih kasus ini dengan tangan dingin seorang profesional. Bukti yang dikumpulkan Rian dan timnya sangat kuat, nyaris sempurna. Mereka tidak punya celah, Bu Zahra, kata Pak Haris di kantor polisi malam itu, sementara Zahra memberikan keterangan resminya. Kita punya rekaman niat di ruang kerja. Kita punya rekaman percobaan pembunuhan di tebing. Kita punya kesaksian pramugari. Kita punya polis asuransi. Ini adalah kasus yang ditutup rapat. Di ruang interogasi yang berbeda, aliansi antara Rama dan Maudi hancur berkeping-keping. Begitu menyadari permainan telah berakhir, mereka langsung saling menyerang. Maudi, sang dalang, tiba-tiba berubah menjadi korban. Saya tidak tahu apa-apa, isaknya di depan penyidik. Itu semua ide Rama. Dia yang terlilit hutang. Dia bilang dia akan menceraikan istrinya untuk saya. Dia bilang ini satu-satunya cara. Dia memaksa saya. Saya hanya manajer villa, saya tidak tahu dia akan membunuhnya. Sementara di ruangan lain, Rama mendengarkan rekaman suaranya sendiri di tebing. Wajahnya pucat pasi. Ini jebakan, teriaknya. Dia menjebakku. Wanita itu, Zahra, dia yang merencanakan ini. Lalu, ketika penyidik menyebut nama Maudi, kemarahannya meledak. Dia, itu semua idenya. Iblis itu. Dia yang meracuniku. Dia yang menyuruhku membuat asuransi. Tanyakan padanya. Dia otaknya. Saling menyalahkan itu sia-sia. Bukti rekaman dari liontin Zahra menunjukkan dengan jelas bahwa mereka berdua sama-sama terlibat di tebing itu. Persidangan dimulai 3 bulan kemudian. Ruang sidang penuh sesak. Zahra, mengenakan hijab abu-abu yang tenang, duduk di barisan depan bersama Pak Haris. Dia harus bersaksi. Saat dia berjalan ke mimbar saksi, dia melewati Rama dan Maudi, yang duduk di kursi terdakwa. Maudi menunduk, menangis tanpa suara. Rama menatap Zahra dengan mata merah penuh kebencian. Zahra balas menatapnya, datar, tanpa emosi. Dia tidak lagi memiliki kekuatan atas Zahra. Ibu Zahra, kata jaksa. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi di tebing itu? Zahra bercerita. Dia menceritakan setiap kata, setiap ancaman, setiap dorongan. Suaranya stabil. Puncak persidangan adalah ketika Pak Haris meminta rekaman audio dari liontin itu diputar. Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Pertama, suara ombak. Lalu, suara Rama. Perjalananmu berakhir di sini. Seluruh ruang sidang menahan napas.
Mereka mendengar suara Zahra yang ketakutan. Lalu suara Rama yang penuh amarah. 20 miliar, Zahra. Kemudian, suara Maudi. Cepat dorong dia. Selesaikan pekerjaan ini. Terdengar beberapa orang terkesiap di ruang sidang. Hakim memejamkan matanya sejenak, mendengarkan dengan saksama. Para juri menatap Rama dan Maudi dengan tatapan jijik. Kesaksian berikutnya adalah Yunita. Dia berjalan ke mimbar, seragam pramugarinya terlihat mencolok di ruang sidang. Dia menceritakan semuanya. Perselingkuhannya dengan Rama, rasa bersalahnya, peringatan tisu itu. Saya tahu saya salah, katanya, suaranya bergetar tapi jelas. Saya berselingkuh dengan suami orang. Tapi saya tidak bisa diam saja dan membiarkan suami itu membunuh istrinya. Kredibilitasnya sebagai saksi kunci memperkuat kasus itu. Dia adalah pahlawan yang tidak terduga. Putusan itu datang dengan cepat. Menyatakan terdakwa, Rama dan terdakwa, Maudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Hakim mengetuk palunya. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Maudi menjerit histeris sebelum akhirnya pingsan di kursinya. Rama tidak bereaksi. Dia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya kosong, seakan jiwanya telah pergi. Lalu dia menoleh ke Zahra. Zahra menatapnya. Satu air mata akhirnya jatuh di pipinya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Keadilan telah ditegakkan. Beberapa bulan kemudian, Zahra menggunakan bukti perselingkuhan dan kejahatan Rama untuk mengurus perceraian kilat. Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutannya. Rumah dan semua aset bersama jatuh ke tangannya. Polis asuransi 20 miliar itu, tentu saja, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Kehidupan Zahra pelan-pelan kembali. Dia pindah dari rumah yang penuh kenangan buruk itu. Dia memulai sebuah firma konsultan kecil, menggunakan keahliannya untuk dirinya sendiri. Suatu sore, dia duduk di sebuah kafe di Jakarta. Di seberangnya, duduk Yunita, yang sedang tidak bertugas. Jadi, apa rencanamu sekarang, Mbak? Tanya Yunita. Zahra tersenyum. Senyum yang tulus. Aku akan ke Jepang. Perjalanan bisnis. Yang sesungguhnya kali ini. Aku ikut senang. Mbak, kata Yunita, Mbak pantas mendapatkannya. Kita berdua, kata Zahra, menggenggam tangan Yunita. Terima kasih. Untuk semuanya. Kita saling menyelamatkan, balas Yunita. Seminggu kemudian, Zahra kembali berada di bandara. Terminal 3. Penuh sesak seperti biasa. Tapi kali ini, dia sendirian. Dia menyeret kopernya sendiri. Hijabnya berwarna kuning cerah, memancarkan energi baru. Dia berjalan menuju gerbang keberangkatannya. Dia melangkah dengan ringan. Bebas. Jauh dari sana, di sebuah sel penjara yang dingin dan suram, Rama menerima sepucuk surat. Ini surat pertamanya setelah berbulan-bulan. Tidak ada nama pengirim. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya bukan surat. Hanya selembar tisu putih yang terlipat. Rama menatap tisu itu. Tisu bandara. Sama seperti yang dulu dia lihat sekilas di tangan Zahra. Dia meremas tisu itu di tangannya. Dia akhirnya mengerti. Dia bukan kalah di tebing. Dia sudah kalah sejak di terminal. Dia kalah dari seorang wanita yang dia anggap bodoh. Dia kalah dari selembar tisu. Di dalam selnya, di sisa hidupnya, Rama akhirnya mulai menangis.